Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke obligasi ya, pembahasannya teman-teman. Nah, obligasi ini kita akan membahas bagaimana sih cara penilaiannya ya, valuasinya. Oke, kita bahas satu-satu obligasi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita bahas obligasi, berarti kita membahas juga apakah obligasi ini termasuk pembiayaan? Iya ya, yaitu adalah pembiayaan jangka panjang ya. Sebelumnya kita udah bahas. Nah, itu ada juga pembiayaan tidak langsung dan pembiayaan langsungnya. Oke, kita masuk satu-satu, nanti kita pengertian obligasi juga akan masuk dan perhitungan obligasinya. Nah, konsep pembiayaan ini tuh apa sih? Pembiayaan adalah financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun pada lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Nah, pembiayaan tersebut ada tidak langsung ataupun ada yang langsung. Kalau tidak langsung berarti ada di sana intermediarinya, apakah itu keuangan, ya, lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, efek, dan reksadana. Nanti juga ada unit yang defisit dana dan unit yang kelebihan dana. Nanti akan ada arus kas atau dana di sini. Nah, untuk pembiayaan langsung itu langsung nih dari yang butuh dana dengan yang punya dana gitu. Itu aja bedanya ya sebenarnya. Nah, langsung aja kita ke pengertian obligasi itu apa sih? Obligasi juga disebut dengan bond, yaitu adalah surat utang jangka panjang. Ingat, berarti kan ini adalah sumber pendanaan jangka panjang, udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, yang dikeluarkan oleh peminjam atau emiten kepada pemberi pinjaman. Emiten itu apa saja sih? Dapat berupa perusahaan atau korporat, pemerintah setempat, ataupun pemerintah asing. Nah, obligasi ini pada umumnya adalah obligasi berbunga atau kupon bond, yaitu obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Sedangkan nanti juga ada obligasi yang tidak berbunga, yaitu yang tidak memberikan bunga sama sekali, tetapi apa? Tetapi dia membayarkan, ya, kita perlu hanya membayar atau pelunasan sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Oke. Nah, setiap obligasi itu nantinya juga ya akan memuat apa saja di obligasi berbunga ini, yaitu ada nilai nominal, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga obligasi ataupun kupon nantinya dibahas. Maksudnya di sini adalah bunga itu adalah kupon nanti ya, dan juga tanggal pembayaran bunga. Di mana daya tarik dari obligasi tersebut adalah yield atau imbal hasil. Nah, perhitungan obligasi ini itu notifikasi notasinya atau simbolnya itu sebelum kita masuk ke perhitungan, teman-teman, kita ada yang namanya F itu adalah nilai nominal atau nilai pari dari obligasi. Sedangkan C kecil itu adalah kuponnya, ya, obligasi per periode. Sedangkan C adalah pembayaran C besar itu pembayaran bunga per periode dan I adalah yield per periode dan N itu jumlah periode dan P adalah harga wajar obligasi. Oke, harga wajar obligasi inilah nanti yang kita akan cari ya valuasinya itu bagaimana. Nah, untuk penentuan harga wajar obligasi itu ada beberapa rumus. Yang pertama itu kita lihat dulu pengertian dari harga wajar. Nah, harga wajar obligasi adalah jumlah nilai sekarang. Nah, ingat teman-teman, dalam manajemen keuangan itu perlu sekali yang namanya time of money, di mana kita harus mencari present value terlebih dahulu. Oke, berarti harga wajar obligasi adalah present value dari anuitas bunga yang dibayarkan dan nilai sekarang dari nominalnya. Nah, ingat teman-teman di sini, sehingga perhitungan harga wajar obligasi itu kan, tadi harga wajar adalah jumlah nilai sekarang atau present value dari anuitas bunga yang dibayarkan, ditambah ya, dan nilai sekarang dari nilai nominalnya. Berarti itu adalah anuitas tadi rumusnya adalah 1 dikurang 1 tambah I pangkat minus N dikali dengan kupon, dikali dengan C. C apa tadi? C adalah pembayaran bunga per periode per I. Ditambah dengan F atau nilai pari dari obligasi per 1 tambah I pangkat N. Perhitungan harga wajar obligasi dengan persamaan lainnya yaitu dengan mencari selisih antara bunga atau yield yang diharapkan dan kupon yang dibayarkan. Kemudian menghitung nilai sekarang dari anuitas, selisih bunga tersebut ditambah dengan nilai nominal untuk mendapatkan harga wajar obligasi. Jadi teman-teman dapat mencari harga wajar obligasi itu dengan cara yang pertama ini, ya. Dan yang cara kedua adalah yang ini, dengan rumus P sama dengan nilai pari ditambah dengan kupon dikurang dengan I di dalam kurung
Itu nilai, nominal dikalikan dengan 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N per I, gitu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta dengan bunga J2. Nah, teman-teman ingat kalau ada J2 berarti dia itu bunganya adalah dibayarkan setiap 2 kali setahun sama dengan 12%. Jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield-nya sebesar A 14% dan B 10%. Berarti ada 2 soal di sini. Oke, kita masuk di sini. Nah, teman-teman ingat bahwasanya tadi kan ini J2, berarti setiap 2 tahun, makanya dibagi nanti bunganya itu 2. Nah, oke. Yang diketahui adalah nilai pari dari obligasi itu adalah 100 juta, sehingga C atau kuponnya itu adalah 12% per 2. Ingat, harus kita bagi menjadi 2. Nah, sama dengan 6% atau 0,06, sehingga pembayaran bunga itu sebesar 6% kan tadi? 6% ini, 6% dikali dengan 100 juta rupiah sama dengan 6 juta. Jadi ibaratnya teman-teman kalau C ini ya, kita lihat lagi. C tadi kan kupon tingkat bunga, berarti C ini adalah presentasinya, sedangkan C besar itu adalah rupiahnya. Teman-teman lihat di sini. Nah, N-nya adalah 10 tahun. Karena dia adalah dibayar per semester, makanya teman-teman harus kali 2 10 tahun ini. 10 dikali 2, maka 20 semester. Jadi, apapun itu kita harus samakan. Kalau dia per semester, jadi kita samakan dengan per semester. Kalau dia per bulan, jadi teman-teman harus dikali ke 12 di sini. Sedangkan ini dibagi 12 gitu ya. Karena ini per semester, makanya kita kali dengan 2, 10 tahun kali 2, yaitu 20 semester, dan ini dibagi 2. Oke, I-nya berarti sama dengan 14% per 2. Ya, ingat, karena ini kan per semester. Jadi, I-nya itu adalah 0,07. Masukkan aja di rumus yang pertama. Di rumus yang pertama itu berarti 1 dikurangkan dengan 1 ditambah I-nya berapa? 0,07 dipangkatkan dengan minus 20 gitu. Oke. Nah, ini kurang nih. Oke, udah betul ya. Minus 20 dikali dengan 6 juta, kan kupon tingkat bunga kupon tadi 6 juta ya. Dibagi dengan 0,07 ditambah dengan 100 juta nilai parinya, dibagi dengan 1 ditambah 0,07 pangkat 20. Jadi ingat teman-teman, I yang dimasukkan di sini bukan kuponnya ini ya, bukan 6%, tapi ini ya, yang tingkat bunga ini. Dapatkan 89.405.985,75 rupiah. Nah, jika yang B-nya kita masukkan, itu berarti bedanya adalah di nilai yield-nya, ya, I-nya berapa. Nah, kita masukkan saja. Berarti I-nya yang kita rubah 10% per 2, sama dengan 5%. Sama dengan 5. Oke. Tapi ininya tetap, ya, kuponnya tetap, gitu. Jadi kita tinggal merubah yang 0,05 ini. Ubah 0,07 menjadi 0,05. Didapatkan harga wajar dari obligasi itu adalah 112.462.210,34. Ini adalah dengan cara pertama, ya, dengan cara pertama, rumus pertama. Kalau dengan cara yang lain, penentuan harga wajarnya itu adalah dengan cara yang ini, teman-teman. Nah, ini ya, nilai pari ditambah dengan kupon dikurang I, ya, ini persentasinya, dikalikan dengan nilai pari 1 per 1 tambah I dipangkatkan minus N per I, gitu. Oke. Nah, sehingga jika kita masukkan di sini, ya setelah teman-teman cari, itu nilainya akan sama dengan yang kita cari dengan rumus pertama. Coba kita lihat. Di sini kan dapatnya 89 juta, ini 112 juta. Ini juga akan sama, 89 juta dan 112 jutaan. Oke, itu adalah obligasi yang berbunga tadi ya. Bagaimana sih obligasi tak berbunga kalau seandainya kita mencari harganya? Itu adalah dengan cara obligasi itu tidak membayar bunga, disebut dengan zero coupon bond. Atau obligasi ini harus dijual dengan diskon, karena dia nggak ada bunga, berarti kan orang nggak tertarik untuk membeli obligasi kita. Nah, cara membuat orang tersebut tertarik adalah dengan diskon yang sangat besar, sehingga sering juga disebut dengan deep discount bond. Harga wajar obligasi tak berbunga ini adalah nilai sekarang dari nilai nominal obligasi tersebut. Adapun perhitungannya adalah ya P sama dengan F
per 1 ditambah I pangkat N. Apabila dibandingkan antara obligasi tak berbunga dengan obligasi berbunga, maka perbandingannya terletak pada nilai sekarang dari anuitas bunga periodik yang tidak ada pada obligasi tak berbunga. Ya, coba kita lihat ya. Ya, ini kan tadi kalau di sini ya, kita lihat di sini ya, ini kan ada bunganya. Kalau tak berbunga dicoret aja ininya. Jadi tinggal rumusnya ini aja ya. Dengan rumusnya itu aja. Oke, contoh soalnya adalah sebuah obligasi tak berbunga bernilai 100 juta dan jatuh temponya adalah 10 tahun. Tentukanlah harga wajar obligasi tersebut ya. Harga wajar obligasi tersebut jika apa? Jika yield-nya itu J2 berarti per semester ya kan? Makanya dikali 100 dan ini dibagi dua. Dikali 2, ini dibagi 2 gitu ya bunganya. Maka didapatkan hasilnya seperti ini teman-teman. Dapatkan harga wajar dari obligasi kupon bond ya itu adalah sebesar 25.841.900,28 rupiah. Nah, coba teman-teman cari apakah benar seperti itu hasilnya ya. Sama-sama nih kita mencarinya apakah benar. Saya kasih waktu ya teman-teman untuk mencarinya. Nah, kalau salah berarti tuh teman-teman coba lihat lagi apakah benar atau salah. Nah, kalau seandainya benar, itu teman-teman boleh lanjut ke materi-materi sebelumnya sebelum kita ke UTS ya. Teman-teman dapat membahas lagi di video-video yang sudah saya share tadi, ada jangka pendek, jangka panjang, leasing dan borrowing, dan juga yang terakhir adalah obligasi. Baik teman-teman, sampai di sini ya. Oke, tunggu dulu. Di obligasi ini teman-teman, itu ada yang namanya peringkat obligasi. Nah, peringkat obligasi itu ada ratingnya itu dari AAA, triple A, ya, triple A sampai dengan D, di mana semakin sama kayak IPK ya, semakin dia itu ke bawah atau semakin D ya itu berarti tidak baik ya teman-teman dapat baca di sini apa sih A triple A itu adalah instrumen hutang dan risikonya sangat rendah berarti bagus nih perusahaannya jadi kita risiko investasi ke perusahaan tersebut tidak perlu cemas karena risikonya itu dapat dia handle gitu ya kalau D gimana instrumen keuangannya sedang bangkrut nih atau default jadi kita bisa bilang bahwasanya itu tidak baik gitu ya baik teman-teman sekian untuk pembahasan tentang obligasi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.